Nanti udah ini kita akan bahas tentang live sama TikTok Shop-nya tuh, sama bagian Mas Akbar dan Mas Abdillah gitu kan. Kita fokus di saya adalah bagian awareness akuisisinya dulu nih. Nah, bagaimana konten teroptimasi itu, Kang? Videonya yang relevan. Opening video gak hanya menghentak ya. Video yang memang bikin orang lain tuh tadi lah kayak clickbait gitu ya. Kayak terpana gitu, diam, dan karena sekian detik diam gitu. Pasang cover yang bikin penasaran. Kalau Anda masuk akun TikTok saya, cover saya itu banyak bertuliskan tentang detik-detik terakhir yang paling menegangkan, misalkan. Detik terakhir yang paling penting, misalkan. Kenapa? Supaya orang nonton sampai beres. Penasaran. Bikin caption yang interaktif. Gunakan sound yang lagi rame. Teks yang memudahkan. Hashtag yang sedang di-challenge-kan. Jadi TikTok sering bikin challenge, titipan sponsor gitu ya. Yang itu untuk dinaikin kampanye. Silakan Anda mainkan hashtag-hashtag tersebut. Kebayang ya? Nah, ini adalah optimasi TikTok-nya. Ini jadi SOP buat Anda. Kalau Anda owner atau Anda sebagai konten TikTok creator-nya gitu ya, bikin kontennya seperti ini. Itu nomor 2. Jadi gedein view itu dengan cara yang kayak barusan. Nah, masuk FYP gimana, Kang? Udah dijelasin barusan. Nah, saya tunjukin lagi dapur-dapurnya nih. Jadi traffic source dalam TikTok itu ada beberapa, teman-teman. Ada traffic for you berarti yang masuk FYP, ada personal profile yang memang dia tuh nge-follow Anda, ngelihat Anda, following dari followingnya gitu ya. Sound dari search sama hashtag. Saran saya pakai optimasi semuanya. Terutama yang paling diupayakan dalam masuk FYP. Nih. Ya, for you page-nya 96%. Ya, for you page-nya 97%. Dan view-nya adalah 400.000. View-nya yang kanan adalah 500.000. Average watch time-nya 30 second. Ya. Average watch time-nya 30 second. Berarti lumayan, ya. Dan for you-nya 97%. Jadi pasti rata-rata yang masuk FYP itu for you kenceng. Jadi masuk FYP itu bukan kebetulan, tapi memang ada polanya. Itu poinnya. Bayang ya, lanjut. Gunakan FYP for you atau FYP itu adalah mitos. Jadi ada yang menganggap bahwa Kang kalau pakai hashtag for you page ini benar gas 23 itu mitos. Sudah tervalidasi oleh orang dalam. Orang dalam lebih penting daripada orang pintar kan. Jadi sisipkan hashtag yang sedang di-challenge-kan. Kalau memang ada misalkan sama-sama belajar atau make up apa-apa, silakan pakai. Ini contoh dulu ya, waktu ada kontes challenge. Nah, sekarang masuk video viral. Jadi tadi kita udah bahasan 3 poin tuh. Ya, poin-poin pentingnya. Video viral. Teman-teman, viral itu juga ada pola. Viral itu berarti di sini di-share ya. Nggak hanya view-nya gede ya, tapi di-share juga. Kalau view-nya gede ya oke lah, itu permainan algoritma tadi, view gede. Ini di-share juga keluar. Contoh, ini 2 video saya yang share-nya itu bisa nyampe di angka 7.000 sampai 13.700 share. Kan itu makhluk semua, Pak. Nge-share keluar, kan? Download ke WA ataupun share ke story gitu. Nah, viral adalah teman-teman pola plus momentum. Momentum ini adalah kejadian yang sedang ramai apa ya, relate sama mereka. Polanya apa, Kang? Nah, ini polanya. Ya. Jangan asal bikin konten kecuali diupayakan untuk viral. Jadi kalau Anda sekarang bikin konten jangan ngasal. Pikirin dulu ini supaya viral gimana nih. Berarti kan ada ilmunya tuh. Ilmunya gimana ya, belajar dulu. Nah, sekarang kan belajar nih, ya. Contoh, 1 fun fact. Ya. Nah, ini ketika saya bikin konten kirinya 9.000, kanannya 6.000 gitu kan, tapi tengahnya 200.000. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa arang dan intan itu sama. Saya bahas perbedaan arang dan intan. Ya. Bedanya di tempatnya sama strukturnya. Saya hubungkan dengan manusia. Manusia juga sama, ya. Yang satu sukses, satu gagal, ya. Satu sukses besar, satu masih berjuang adalah karena dari segi mindsetnya dan juga tempaan ujiannya. Gitu. Itu contoh. Jadi rame. Makanya suatu informatif itu naik tuh di TikTok. Inspirasi, ini yang paling sering saya pakai. Saat saya sharing tentang apapun lah ya, di kajian-kajian saya potong videonya, saya upload di TikTok, 100.000, 800.000, 700.000 view-nya. Makanya kenapa dari situ followersnya nambah kenceng. Nonton 800.000 nih, anggap 10% aja follow atau 5% aja follow. Wah, makanya 1 juta followers. Ya. Case tadi kiri 7.000, kan 14.000, setengahnya 260.000.
saat saya bikin studi kasus gimana caranya mereka bisa dapetin affiliate marketing, bukan afiliator ya, afiliator lagi ramai itu kan. Hasil dari saya jualan produk affiliate dalam semalam 88 juta ya. Nah, itu saya bahas tuh 260.000. Success story saat saya bikin konten di TikTok tentang mimpi-mimpi saya 697.000 ya. Yang kirinya juga lumayan, pengguna Instagram pakai tools itu 174.000. Padahal ini saya bikin konten tersebut, follower saya masih di bawah 200.000, masih di bawah 100.000. Artinya yang nonton 697.000 udah jelas orang lain dong. Berarti benar viral, gitu ya. VIP. Tips tutorial, ya. Yang kiri 97,5, yang tengah 200.000, yang kanan 300.000. Daily activity, tapi yang relate ya, nggak cuma daily activity doang. Yang benar-benar relate. Yang kiri cuma 8.000 gitu ya, yang tengah 100.000, yang kanan karena merasa maklub relate dengan audience 543.000. Storytelling, yang kiri saya sharing tips, yang tengah saya jualan ini snack. Dapur saya bikin video ya. Kenapa bisnis harus serius? Saya bikin kata-kata di dalamnya, view-nya adalah 100.000. Yang kanan lagi servis mobil 58.000. Ini 7 jenis konten yang bisa Anda mainkan. Banyak sebenarnya konten-kontennya. Yang itu memenuhi, nah ini ya, 7 tips ini, memenuhi kaidah steps. Kalau Anda pernah belajar ilmu tentang John Hamburger, satu adalah social currency. Ini saya agak tuh ada di slide gak ya? Silakan dicatat. Steps ya, STEPPS. S yang pertama adalah social currency. Bikinlah konten yang merasa orang itu pada saat nge-share itu merasa bernilai. Itu yang pertama. Kedua, T, triggers. Mudah diingat. Ya. Dengan quote-quote yang menarik atau ilmu-ilmu yang menarik, gitu ya. E adalah emotion, yang inspiratif, emosional, ya, makanya kan masuk viral tuh. P, public, yang lagi rame. Ya, kalau Anda mau bikin konten yang lagi rame, informasi lagi rame, itu berarti menggunakan unsur P, public, hasil risetnya. 5, P lagi, practical value, konten yang bisa dipraktekin. Tutorial masak, tutorial make up, tutorial itu biasanya tips-tips itu practical value. S terakhir adalah storytelling. Gaya bercerita bisa jadi ceritanya begini atau ceritanya begini. Kayak alumni kita tuh buka tim itu dia kalau bikin konten gini ceritanya. Ya, seolah-olah kayak ngomong ke orang lain, tapi itu viral. Nah, itu steps tadi itu menjadi pola viral. Nah, kalau dikemas dalam bentuk TikTok, ya 7 konten ini silakan Anda bikin. Yang sifatnya itu datangnya awareness dan akuisisi ya. Itu nomor 4. Jadi dari situ aja ada udah banyak dapat materi tuh barusan. Oh iya benar ya, ternyata gue belum praktekin nih, tim gue belum punya checklist nih. Sekarang udah punya tuh ya. 5 ide-ide konten. Ya. Konten yang super king. 7 hari tuh, naik terus. Jadi kalau Anda nggak punya ide gitu ya, silakan cari sesegera mungkin. Entah itu dari kompetitor, entah itu dari YouTube, entah itu dari pengalaman Anda sendiri, entah itu dari keresahan Anda. Karena itu menjadi cikal bakal konten bisa viral. Ingat, TikTok bukan sosial media, tapi distribusi platform distribusi konten. Jadi pastikan benar-benar banget kontennya dipikirin banget. Ya. Karena bukan sosial media, maka yang terpenting bukan engagement, tapi kualitas kontennya. Ingat ya, quality and frequency. Quality-nya isinya, frekuensi, seberapa sering Anda ngupload, konsistensi. Contoh saya kan hampir berapa bulan nih gak main TikTok. Saya lagi gedein akun Instagram saya. Lagi OTW 1 juta nih, doain. Jadi saya TikTok saya tinggalin bentar gitu kan. Nah, pada saat saya ngupload pertama kali karena sudah lama gak ngupload, itu performa penyebaran view-nya jadi kecil, teman-teman. Dan itu berulang ke beberapa akun saya yang lain. Kalau misalkan itu polanya ngupload ya, hampir semua platform gitu sih. Kayak YouTube juga sama, gitu ya. Nah, maka sekali lagi penting yang namanya juga konsistensi. Jadi setelah Anda ikutan workshop TikTok Shop Marketing ini, buat konten-konten nguploadnya targetin aja sebulan misalkan 30. Upload satu sehari gitu ya. Jangan ngupload 3 per hari tapi pas hari keberapa Anda kosong. 3 0 0 0 0 0. Nah, ini jelek performanya. Mendingan satu terus tiap hari.
Ya, konsistensi penting. Tiap ada ide catat. Wah, gue dapat ide ini nih. Catat. Ya, nanti bikin kontennya. Pas enggak, nabung konten. Ya. Pastikan punya tabungan konten. Contoh, ini saat dulu saya nabung konten nyampe 16 konten. Ya. Pokoknya simpen ya semua. Lagi semangat-semangatnya tuh. OTW 500.000 follower gitu kan. Ya. Nah, sumber ide konten ini teman-teman, monggo dicatat di screenshot ya. Jadi kalau Anda bingung bikin konten apa, tanya aja follower nanya apa, cek di kolom komen, jadiin konten. Karena kan TikTok sendiri bisa menjadikan komen sebagai konten. Ubah komen jadi konten. Itu quote-nya. Ubah komen jadi konten. Ya. Postingan kompetitor bikin ini, gue bikin juga. Salah satu bisnis saya itu ada di bidang skincare gitu ya. Salah satunya itu adalah bikin video capit gitu ya. Capit-capitan gitu ya, ngambil produk gitu kan. Ditiru sama kompetitor. Segala lah. Itu sebuah konsekuensi kita main sosmed ya. Keresahan pribadi, brainstorming sama tim, ada ide apa, trending hashtag apa tuh yang lagi rame. Banyak ide Mas sebenarnya. Ketika Anda sudah paham pentingnya TikTok dan berapa berdampaknya TikTok pada bisnis, insya Allah kebayang konten-kontennya. Tinggal jagain aja mood sama energinya. Ya. Itu nomor 5. Edit upload semudah mungkin. Kalau saya ya dikerjain sama tim. Kalau Anda sendiri ya monggo sendiri. Kalau saya sama tim. Fokus bisnis bukan ke teknis kalau saya ya. Tapi kalau Kang gue masih sendiri ya udah sendiri dong ya. Anda berjuang dulu ya. Namanya juga berjuang. Ya. Nah, gampang closing gimana Kang? Nah ini nanti permainan ilmu tentang TikTok Shop-nya. Nanti mungkin detailnya tentang gampang closing ini adalah di bagian ilmu TikTok Shop-nya dari Mas Akbar dan juga Mas Abdillah gitu ya. Sharing-sharing dulu, sharing-sharing kemudian. Itu prinsip hampir di semua sosmed. Jadi Anda sharing-sharing supaya nanti gampang jualannya. It's about the funnel. Jadi semuanya adalah tentang funnel. Yang Anda jualan seperti apa? Ada yang protes kemarin pada saat saya upload video di Facebook, bukan video ya, postingan gitu ya. Kang, tapi kan di TikTok mah penbayarannya lumayan lama nih, cash flow-nya kudu kuat. Itu adalah konsekuensi di setiap platform. Sekarang bahkan di MP yang biru, yang hijau pun sama orange kan ada aja konsekuensi kayak gitu kan. Tapi lagi-lagi tentang funnel, Anda mau menjadikan platform yang mana untuk jadiin duit. Ya, nanti mungkin ini Mas Sabar bakal buka-buka dapur juga gitu ya. Bagaimana dari satu akun TikTok bisa ngasilin sekian ratus juta gitu kan. Hanya apa? Hanya mengoptimasi fitur TikTok Shop-nya. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, saya udah tuh sampai di sini aja dulu kalau saya soal praktek. Nah, dari ini silakan nanti teman-teman belajar langsung sama Mas Akbar gitu ya. Dan juga Mas Abdillah tentang TikTok Shop dan optimasi dalam bisnis Anda. Jadi mungkin teh ini dari saya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut Mas Akbar. Ya, Mas Akbar sudah join. Silakan Mas Akbar. Kita lanjut lagi nih ke sesi selanjutnya. Halo teman-teman semuanya, sudah pada ngerjain belum e-course-nya yang di website itu? Udah pada punya TikTok Shop-nya belum? Coba di chat. Sudah. Udah pada di-approve ya? Oke. Oke, nah sekarang saya mau sharing dulu nih. Masuk ya? Oke. Ya, ini teman-teman aku mau jelasin ya, mindset dan peluang yang ada di dalam platform apa? Namanya akun TikTok Shop ya, TikTok ya. TikTok. Jadi TikTok itu kan akun sosial media, teman-teman. Tapi teman-teman bisa jualan. Nah, bedanya kalau teman-teman jualan di Facebook atau Instagram, itu mereka kan kalau mau membeli kan harus ke WhatsApp atau ke marketplace atau ke link website gitu. Tapi kalau di TikTok ini sudah disediain tempat orang belanja di akunnya itu, di akun TikTok langsung tersebut. Nah, mindsetnya itu karena TikTok kan sosial media itu bukan marketplace teman-teman. Jadi kalau teman-teman main di marketplace ya, marketplace itu identiknya dengan pasar. Nah, orang masuk marketplace sudah tahu dia di situ ada produk, ada barang-barang yang akan dibeli. Nah, tapi kalau di sosial media, orang masuk sosial media mau apa? Dia mau bersosial, mau nge-like, mau follow, mau komen, mau lihat orang, aktivitasnya orang dan sebagainya. Mau lihat video, terutama di TikTok.
Nah, gimana caranya si TikTok itu menyediakan video-video membuat orang masuk TikTok dia mau belanja. Nah, ini dia hebatnya TikTok itu daripada sosial media yang lain. Karena TikTok ini sudah menyediakan langsung akun jualannya. Namanya apa? Akun jualan TikTok Shop-nya itu maksudnya. Jadi TikTok Shop-nya sudah ada. Nah, di dalam TikTok Shop itu orang bisa langsung belanja. Tuh, bisa langsung belanja dan bagusnya itu si TikTok mensubsidi ongkir, kadang dia kasih diskon sendiri, kadang dia kasih free ongkir sendiri, dan itu tanpa izin dan sepengetahuan kita para pedagang. Tiba-tiba loh kok aku buka akun TikTok Shop kok ada diskon padahal harga jualku sekian gitu. Nah itu dia hebatnya TikTok, ini membuat orang tuh kepingin membeli gitu di dalam TikTok. Nah ini dia kisah awalnya gini teman-teman. Awalnya di bulan sekitar bulan Desember, November Desember itu. Aku kan punya brand namanya Florisman ya teman-teman ya. Brand aku sudah berjalan dari tahun sekitar 2016 brand Florisman. Nah kebetulan pada saat itu aku nih buka TikTok teman-teman. Aku buka TikTok, aku liatin TikTok ya. Wah, kan TikTok ini macam-macam nih, identik dengan orang joget-joget dan sebagainya. Aku cuma lihat aja, iseng lihat-lihat doang. Wah ini kok juga saya nggak suka sama kayak teman-teman ya. Saya cari lagi apa lagi. Tiba-tiba saya lihat ada video bawahnya ada bagian keranjangnya gitu. Wah, loh kok ada keranjang kuningnya ya? Aku klik itu videonya, aku klik keranjang kuningnya. Wah, ternyata bisa langsung membeli di situ. Wah, enak banget nih. Tidak pakai CS, tidak pakai tanya-tanya, orang beli langsung bayar gitu. Wah, ini enak banget ini. Lalu aku berpikir gimana ya caranya biar aku bisa kayak gini ya. Kebetulan satu brand Florisman aku ini sudah sering spending iklan di TikTok ya. Namun larinya biasanya ke Shopee atau ke WA gitu. Nah, saya langsung tanya sama bagian orang TikToknya. Kebetulan kita sudah sangat dekat sama TikTok official gitu. Lalu kita tanya gimana sih caranya nih kok bisa begini. Nah, kebetulan kita dibukain juga. Kita dibukain, nah Desember kita di-approve untuk iklan langsung ke akun keranjangnya. Langsung ke akun bagian keranjangnya yang ada di akun TikTok Shop-nya itu. Nah, dibukain, kita bisa iklan langsung ke dalam situ kan. Nah, itu kita langsung coba. Mana sih kita coba nih, kita pasang kita coba pasang iklan di situ. Nah, kita rasakan apakah ada yang membeli gitu. Dan ternyata alhamdulillah ya, ini dari data dashboard ya kita bisa spend sekitar 7 jutaan, ada yang membeli sampai 79 ya. 79 konversi, 35 konversi. Dan ini ternyata saya kan berpikir langsung, wah ini berarti ada peluang di sini gitu. Ada peluang di sini. Ini tinggal diulik lagi gitu, Nah, setelah itu saya mulai ngulik lagi. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mau jago di bidang yang teman-teman lakuin, terutama di bidang internet ya, internet marketer ya, teman-teman tuh harus mau ngulik gitu, harus mau mencoba diimprove. Oke, saya contohnya ngulik gini. Oke, saya coba nih, harganya saya ganti sekian bagaimana, lalu saya coba videonya seperti ini seperti apa, atau produk yang ini saya mainkan seperti apa, itu harus teman-teman ulik gitu loh. Atau saya iklannya tadi malam atau dari subuh kita iklan atau bagaimana, nah itu harus namanya ngulik tuh teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau jago itu harus betul-betul ngulik. Sampai saya bilang sama murid-murid saya gitu. Jadi istilahnya kalau kau mau jago jualan di internet ya itu mata kamu harus minimal harus merah lah gitu. Karena terlalu sering di komputer gitu loh. Jadi jangan pernah teman-teman berhayal ya mau jago tapi teman-teman nggak mau megang komputer. Kan ini kan jualannya kan online, jadi harus pakai komputer itu harus benar-benar paham gitu loh. Jadi jangan nanggung. Jadi intinya sih saya mau katakan teman-teman harus ngulik ya. Seperti saya ini ngulik bukannya saya ada yang ngajarin kayak teman-teman sekarang ini nggak ada. Saya ngulik sendiri, saya coba ini dan sebagainya. Nah hingga beberapa produk kita langsung winning ya ini kita jadi. Setelah kita ulik, kita coba, kita pelajari, ini kenapa ya kok ini nggak masuk ya, kok ini nggak untung, kok ini untung. Nanti kita pelajari baik-baik ya, hingga produk kita winning ya. Nah ini